Cepol, cerita politik pol-polan. Kayaknya terus berada di ketiak Jokowi, calon presiden koalisi Indonesia Maju, gerak juga. Ditambah ada beberapa menteri yang posisinya bakal jadi lawannya kelak. Seperti merasa terancam atau malah diawasi. Prabowo menyebut bila ada menteri kabinet Jokowi yang neolib, alias berpandangan neoliberalisme. Bagi kalangan intelektual, pemikir, akademisi, ini tuduhan serius. Soalnya neoliberalisme berbahaya bangsa ini, nggak sesuai ideologi Pancasila, nggak tanggung-tanggung. Prabowo mengatakan itu dalam forum resmi, yakni Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pernyataan tuduhan juga bukan pertama kali ini. Beberapa kalangan menganalisa Ketua Umum Gerindra itu bermaksud mulai menjaga jarak usai mendapatkan anak presiden sebagai pasangannya. Semarahnya presiden atas pernyataan itu, nggak mungkin lah kan narik Gibran kembali. Ibaratnya posisi Jokowi jadi sandera. Mau tidak mau sekarang harus memenangkan anaknya tanpa disuruh-suruh, tanpa diminta, bahkan bisa jadi nggak ada kompensasi. Kita masih percaya Prabowo itu punya pengetahuan dan memahami apa itu neolib. Dan ungkapannya itu mau dituduhkan pada siapa? Klaim ada menteri berpandangan neolib, murni game politik ini. Apa hanya mengangkat citra diri? Ini tuduhan serius. Dan Ketua Umum Gerindra tidak sedang bercanda, minimal dalam kacamata subjektif saya. Sementara menteri-menteri yang ada di kubu lawan, coba disebut misalnya Pramono Anung, Yasona Lauli, Bu Retno Marsudi, Bu Siti Nurbaya, Bu Sri Mulyani, menteri-menteri lain juga, tidak serta-merta dan otomatis mereka neolib juga. Setidaknya begini ungkapan Capres Koalisi Indonesia pada waktu itu. Begitu saya masuk kabinet, saya lihat, kan saya hadir siang ke kabinet, saya lihat kebijakan-kebijakan dalam hal ini Presiden Jokowi selalu memikirkan bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin itu, selalu itu fokus beliau. Ada juga menteri-menteri yang neolib itu. Tapi inilah yang seharusnya banyak mengisi diskusi, perdebatan maupun adu gagasan di media. Isu begini malah membuka ruang bagi publik untuk menilai mengenai kebenaran yang disampaikan Prabowo. Padahal anggapan umum selama ini, sosok yang mencerminkan neolib itu justru bukannya dirinya dan sang adik, Hasyim Joyo Hadikusumo. Neolib ini berkaitan dengan ekonomi, sementara Menko Perekonomian kan Pak Airlangga Hartarto, yang adalah Ketua Umum Golkar, yang adalah pendukung koalisi Indonesia Maju. Pasukan perekonomiannya ada Pak Bahlil Lahadalia, Pak Zulhas, Pak Erick Thohir, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Agus Gumiwang. Nah, mereka ini kan pendukung Pak Prabowo semua itu. Neolib itu berkutat pada bagaimana negara membuka diri terhadap pasar bebas serta investasi global. Apa maksudnya dia sedang menyerang barisan pendukungnya sendiri? Secara umum, kebijakan ekonomi presiden mencirikan birokrasi yang efektif, sehingga usaha asing bisa lock in ke Indonesia. Utamanya pemain besar ekonomi dunia tidak mudah. Menjamin keamanan serta stabilitas iklim usaha yang kondusif masuk suprastruktur neolib. Apa ya dalam hal ini Prabowo sedang mengkritik Jokowi? Ada kaitan juga dengan makna tuduhan Jokowi yang pro asing dan pro asing, atau lemparan pernyataan tersebut untuk memisahkan mana pendukung asli Prabowo dan mana
dukungan limpahan dari Jokowi. Waktu masih ingat debat Pilpres 2019, Prabowo menyampaikan 99% tanah dikuasai asing dan rakyat hanya mendapat 1% saja. Jelas tudingan itu mengarah bila Jokowi itu pro asing. Lalu apa maknanya? Lawang dia sendiri juga mengakui menguasai banyak tanah di Indonesia kok. Super tuan tanah. Serangan lain tentang neolib juga pernah dikatakan Prabowo waktu jadi pembicara di seminar kebangsaan tanggal 30 September 2023 lalu. Apakah memang menteri yang diserang itu Ibu Sri Mulyani? Menteri Keuangan itu sempat semacam menegur calon wakil presiden Prabowo saat berkata, kami membuat program dana abadi pesantren, bukankah sudah ada, sudah jalan. Jadi tuduhan Menteri Neolib semacam serangan balasan. Benarkah demi membela Gibran? Atau karena pengajuan anggaran Kemenhan, anggaran gila-gilaan? Padahal seperti kita tahu, Bu Sri Mulyani sebagai salah satu menteri ekonomi terbaik di dunia. Menteri yang mampu menjaga APBN tidak bocor serta meningkat signifikan. Itu menandakan efek pertarungan Pilpres mulai merangsek di internal kabinet. Tanpa presiden sadari, bahkan bila tidak diantisipasi, yang rugi tentu kita semua, masyarakat awam. Hanya demi kemenangan elektoral, bakal makin marak antar menteri saling melempar tuduhan jika tidak sepakat atau tidak setuju dengan sebuah kebijakan. Selesaikanlah di tingkat internal, berdebatlah dalam sidang kabinet, sehingga kami tidak perlu tahu. Tolong diingat Pak Prabowo, Presiden pernah memberi warning, menteri tidak boleh punya visi misi sendiri. Tuduhan adanya menteri neolib harus diklarifikasi, harus dijelaskan siapa orangnya. Benarkah si menteri itu neolib? Pembantu presiden harus menjalankan visi misi kepala negara dengan upaya perlawanan yang ditunjukkan Ketua Umum Gerindra itu. Makin menyiratkan dia bukan orang yang tidak tepat menggantikan Jokowi. Bila dibandingkan atau ditimbang, kita lebih percaya atas apa yang dilakukan Bu Sri Mulyani atau Pak Prabowo. Jelas, neolib atau neoliberalisme dikategorikan sebagai paham ekonomi neoliberal. Mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad 20-an, sebenarnya merupakan pendefinisian ulang dari pandangan ekonomi liberal kuno yang mengurangi peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi dalam negeri. Sebab intervensi itu bisa menjadikan distorsi, termasuk ekonomi biaya tinggi yang mengakibatkan tumbuh suburnya korupsi. Makanya neoliberalisme lebih mendorong penerapan ekonomi pasar bebas atau stateless, sehingga dengan menghilangkan batas administrasi negara diharapkan berdampak besar pertumbuhan ekonomi. Hanya masalahnya, bila pasar antar dunia dibuka penuh, siapkah masyarakat kita? Mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, manajemen, standar produk, hal lain lah. Buktinya sebuah aplikasi berjualan ya terpaksa ditutup atas permintaan dunia usaha juga. Setidaknya kelas UMKM. Fakta ini menarik. Kesimpulan bahwa sumber daya kita belum siap dan tidak bisa dipaksa siap. Masih butuh proteksi juga membentuk iklim usaha yang siap bersaing. Bisa jadi tuduhan neolib ini semacam kode, teriakan yang perlu diperhatikan Presiden. Namun bila dimaksudkan menyerang Bu Sri Mulyani, jelas perilaku yang keliru, malah bisa ini blunder. Bu Sri Mulyani bukan hanya seorang teknokrat biasa, namun teknokrat yang memiliki idealisme, kinerjanya bagus, bersih, mampu menahan dampak ekonomi global di dalam negeri. Atau adakah kepentingan lain yang memang berada di tudingan tersebut? Ataukah ini hanya selayaknya panggung teater di mana pementasan utamanya gelaran Pilpres?
tuduhan ada menteri neolib semacam jebakan Batman, memancing polemik semata. Seyakin itukah Prabowo akan menang? Maka dia coba tes case untuk memecah ombak agar kelihatan sebenarnya menteri yang berada di arus sebelah kanannya dan menteri yang berada di arus sebelah kirinya. Bila sudah diketahui ya dia akan menyingkirkan. Bye-bye.